Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen apoteker Mira Dewi Febriana, Master Science, sebagai dosen pengampu mata kuliah patofisiologi. Di sini, kami akan membahas tentang patofisiologi infeksi karena virus, protozoa, bakteri, dan jamur. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, ada Devi Savitri dengan NIM 2001011. Kemudian ada Friska Febriana dengan NIM 2001017. Kemudian ada Indri Hatmanofida Sirait dengan NIM 2001021. Selanjutnya ada Leviana Nurul Wahidah dengan NIM 2001026. Selanjutnya ada Putri Anissa dengan NIM 2001038. Tahidatul Aisy 2001039 dan Disda Fitriani dengan NIM 2001041. Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus bersifat limfotropik khas yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik yang disebut limfosit T helper atau limfosit dua faktor T4 CD4. AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat virus HIV. Sebagian orang yang terkena HIV bila tidak dapat pengobatan akan menunjukkan tanda-tanda AIDS dalam waktu 8-10 tahun. Virus ini diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, dan genus Lentivirus. Selanjutnya, patofisiologi penyebab HIV. Dari utama terinfeksi HIV adalah berkurangnya jenis limfosit T helper yang mengandung marker CD4 sel T4. Setelah virus HIV mengikat diri pada molekul CD4, virus masuk ke dalam target dan melepaskan bungkusnya, kemudian dengan enzim reversitas kriptase, virus tersebut merubah bentuk RNA agar dapat bergabung dengan DNA sel target. Selanjutnya, sel yang berkembang biak dan akan mengandung bahan genetik virus infeksi HIV, dengan demikian menjadi irreversible dan berlangsung seumur hidup. Pada awal infeksi, virus HIV tidak segera menyebabkan kematian sel dan yang diinfeksinya, tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi sehingga ada kesempatan untuk berkembang biak dalam tubuh penderita tersebut, dan lambat laun akan merusak limfosit T4 sampai pada jumlah tertentu. Masa ini disebut dengan masa inkubasi. Pada sebagian penderita memperlihatkan gejala tidak khas pada infeksi HIV waktu 3-6 minggu. Gejala tidak khas itu seperti demam nyeri menelan, pembengkakan kelenjar inti, perjalanan penyakit amat cepat sekitar 2 tahun. Ada juga yang 9 minggu. Gejala tidak khas itu seperti demam nyeri menelan, pembengkakan kelenjar inti, perjalanan penyakit amat cepat sekitar 2 tahun. Ada juga yang sangat lambat, non-progresor. Secara bertahap, sistem kekebalan tubuh akan terinfeksi oleh virus HIV, akan tubuh rusak dan mengakibatkan daya tubuh berkurang, bahkan kehilangan, sehingga penderita akan menampakkan gejala-gejala akibat infeksi opportunistic. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. 2. Dengue fever. Definisinya yaitu infeksi akut yang dibawa nyamuk yang disebabkan oleh virus dengue. Ini ditemukan di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Singkatnya, demam dengue adalah penyakit endemis di banyak negara di Asia Tenggara. Virus dengue memiliki 4 jenis serotipe, yang setiap jenis itu dapat menyebabkan demam dengue dan dengue berat, atau lebih dikenal sebagai demam hemoragik dengue. Gejalanya, pada penderita penyakit DBD dapat ditemukan gejala-gejala klinis sebagai berikut. Yang pertama, demam tinggi yang berlangsung dalam waktu singkat, yakni antara 2-7 hari, yang dapat mencapai 40 derajat Celcius, disertai gejala tidak spesifik, tidak nafsu makan, lemah badan, nyeri sendi dan tulang, serta rasa sakit di daerah belakang bola mata atau retroorbita, dan wajah kemerah-merahan. 2. Tanda-tanda perdarahan seperti mimisan,
perdarahan gusi, pendarahan pada kulit seperti rumpledi, tekiae, dan ekimosis, serta buang air besar berdarah berwarna merah kehitaman. 3. Adanya pembesaran organ hati. 4. Kegagalan sirkulasi darah yang ditandai dengan denyut nadi yang terlalu lemah dan cepat, ujung-ujung jari terasa dingin, serta dapat disertai penurunan kesadaran rinjatan atau shock yang dapat menyebabkan kematian. Atau fisiologinya, DBD dapat terjadi apabila seseorang setelah terinfeksi virus dengue pertama kali mendapatkan infeksi kedua dengan virus dengue serotipe lain dalam waktu 6 bulan sampai 5 tahun. Pada infeksi ini terbentuk antibodi yang terdiri atas imunoglobulin G yang berfungsi menghambat peningkatan replikasi virus dalam monosit, yaitu enhancing antibody dan neutralizing antibody. Dikenal dua tipe antibodi berdasarkan virion definition specificity, yaitu kelompok monoklonal reaktif yang mempunyai sifat netralisasi tetapi memacu replikasi virus, dan antibodi yang dapat netralisasi secara spesifik tanpa disertai daya memacu replikasi virus. Antibodi non-netralisasi yang dibentuk pada infeksi primer akan menyebabkan terbentuknya kompleks imun pada infeksi sekunder dengan akibat macu replikasi virus. Dasar utama hipotesis jalan meningkat interaksi imunologis. Limfosit T juga memegang peran penting dalam patogenesis DBD oleh rangsang monosit yang telah terinfeksi virus dengue atau antigen virus dengue. Limfosit manusia dapat mengeluarkan interferon atau IFN, alfa dan gamma pada infeksi sekunder oleh virus dengan serotipe berbeda dengan infeksi pertama. Limfosit T CD4 berproliferasi menghasilkan IFN alfa. IFN alfa itu merangsang sel yang terinfeksi virus dengue dan mengakibatkan monosit memproduksi mediator yang menyebabkan kebocoran plasma dan perdarahan. 3. Hepatitis. Definisinya, hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati karena toksin atau racun, seperti bahan kimia atau obat-obatan ataupun agen penyebab infeksi seperti virus. Berdasarkan dari jenisnya penyebab terjadinya hepatitis dibagi menjadi dua, yaitu infeksi dan hepatitis non-infeksi. Pada hepatitis non-infeksi terjadi adanya radang pada hati yang diakibatkan oleh penyebab yang bukan sumber infeksi, seperti bahan kimia, minuman alkohol, dan penyalahgunaan obat-obatan. Hepatitis jenis non-infeksi termasuk drug-induced hepatitis tidak tergolong dalam penyakit menular karena penyebab terjadi hepatitis karena radang bukan oleh agen infeksi seperti jamur, bakteri, mikroorganisme, dan virus. Penyebab virus seperti virus hepatitis A, B, C, D, E, dan virus-virus lain seperti epidemiologi penyakit hepatitis 6, virus mumps, virus rubella, virus cytomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus herpes. Patofisiologinya yang pertama, gangguan pada prehepatik. Pada ikterik prehepatik, penyakit dalam kondisi tertentu seperti reaksi transfus dan anemia sel sabi menyebabkan hemolisis masif. 2. Gangguan pada hepatik terjadi akibat ketidakmampuan hati untuk mengunjungi lokasi atau mengekskresi bilirubin, meningkatkan kadar bilirubin terkonjugasi dan tak terkonjugasi di dalam darah. 3. Gangguan pada pasca hepatik terjadi pada kelainan biliar dan pankreas. Bilirubin terbentuk dengan laju yang normal tetapi inflamasi, jaringan perut, tumor, batu empedu menyebar aliran empedu ke dalam usus. 4. Malaria. Definisinya, malaria adalah penyakit akibat infeksi protozoa genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Gejala umumnya muncul 10 hingga sampai 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles, berupa demam ringan yang hilang timbul, sakit kepala, sakit otot, dan menggigil bersamaan dengan perasaan tidak enak badan atau maliase. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi malaria. Nah, yang pertama ada malaria tropika atau Plasmodium falciparum. Merupakan bentuk yang paling berat ditandai dengan panas yang irregular, anemia, splenomegali, parasitemia yang banyak dan sering terjadi komplikasi.
Kemudian ada malaria quartana atau Plasmodium malariae. Mempunyai tropozoid yang serupa dengan Plasmodium vivax, lebih kecil dan sitoplasmanya lebih kompak atau lebih biru. Yang ketiga ada malaria oval atau Plasmodium oval. Bentuknya mirip Plasmodium malariae, skizonnya hanya mempunyai 8 merozoid dengan massa pigmen hitam di tengah. Kemudian yang terakhir ada malaria tersiana atau Plasmodium vivax. Biasanya menginfeksi eritrosit muda yang diameternya lebih besar dari eritrosit normal. Selanjutnya ada etiologi malaria. Nah, yang pertama ada ras atau suku bangsa. Di Afrika, apabila prevalence hemoglobin S atau HbS cukup tinggi, penduduk lebih tahan terhadap infeksi P. falciparum. Yang kedua, menghambat perkembangbiakan P. falciparum baik sewaktu invasi maupun sewaktu pertumbuhannya. Yang ketiganya, kurang suatu enzim tertentu. Contohnya, kurangnya enzim GPD atau glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Yang terakhir ada kekebalan. Adanya kemampuan tubuh manusia untuk menghancurkan plasmodium yang masuk atau menghalangi perkembangbiakan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai patofisiologi dari malaria. Gejala malaria timbul saat pecahnya eritrosit yang mengandung parasit. Demam mulai timbul bersamaan pecahnya skizon darah yang mengeluarkan macam-macam antigen. Antigen ini akan merangsang makrofag, monosit atau limfosit yang selanjutnya menjadi sporozoid ini bersifat infektif dan siap ditularkan ke manusia. Nah, berikut ini merupakan skema dari patofisiologi malaria. Yang pertama yaitu ada injeksi sporozoid atau melalui gigitan nyamuk. Yang kemudian sel Hevard terinfeksi dan terbentuknya skizon dan terjadinya maturasi skizon. Nah, mengakibatkan skizon ruptur, mengeluarkan merozoid. Kemudian masuk ke sirkulasi darah yang menginfeksi eritrosit. Nah, ada 4 macam hal yang menginfeksi eritrosit. Yang pertama tuh ada gangguan fungsi hati, yaitu dengan naiknya kadar bilirubin dalam itu mengakibatkan terjadinya ikterus. Kemudian ada sumbatan kapiler darah di ginjal, itu mengakibatkan gangguan sirkulasi ginjal dan mengakibatkan terjadinya black water fever. Nah, yang ketiga ada eritrosit yang terinfeksi jadi kaku dan lengket, sehingga gangguan aliran eritrosit di kapiler dan melekat pada endotel kapiler dan terjadinya hipoksia yang ditandai dengan sesak nafas. Kemudian eritrosit pecah yang mengakibatkan destruksi eritrosit yang berlebihan, gangguan eritropoiesis yang mengakibatkan terjadinya anemia. Kemudian dari eritrosit pecah tadi juga bisa terjadi demam tinggi, yaitu dengan merozoid menginfeksi eritrosit yang baru yang mengakibatkan demam turun dengan cepat yang ditandai dengan kepanasan dan berkeringat. Kemudian selanjutnya yang keempat ada kenaikan jumlah eritrosit yang terinfeksi, yaitu dengan jaringan ikat limpa bertambah atau mengeras yang mengakibatkan terjadinya splenomegali. Kemudian yang terakhir yaitu penyumbatan pembuluh darah kapiler di otak, mengakibatkan suplai oksigen ke otak berkurang yang mengakibatkan terjadinya aneksia otak yang ditandai dengan penurunan kesadaran atau kejang. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Nah, yang pertama yaitu splenomegali. Splenomegali adalah pembesaran limpa yang merupakan gejala khas malaria kronik. Limpa mengalami kongesti, menghitam dan menjadi keras karena timbunan pigmen eritrosit, parasit dan jaringan ikat bertambah. Pembesaran limpa terjadi pada beberapa infeksi ketika membesar sekitar 3 kali lipat. Nah, yang kedua ada demam. Demam periodik yang berkaitan dengan saat pecahnya skizon matang atau sporulasi. Gejala umum yang terjadinya trias malaria atau malaria prosim. Secara berurutan yaitu yang pertama ada periode dingin. Ini berlangsung 15 menit sampai 1 jam diikuti dengan meningkatnya temperatur. Yang kedua ada periode panas. Periode ini lebih lama dari fase dingin, dapat sampai 2 jam atau lebih, diikuti dengan keadaan berkeringat. Dan yang terakhir yaitu periode berkeringat. Bila penderita bangun akan merasa sehat dan dapat melakukan pekerjaan biasa. Selanjutnya yang kelima yaitu COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah infeksi saluran pernapasan
yang disebabkan oleh coronavirus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Etiologi dari coronavirus ini adalah coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai dengan 160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta coronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini termasuk dalam subgenis yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wadah Severe Acute Respiratory Illness pada tahun 2000 sampai dengan 2004 silam. Atau dasar ini International Committee on Taxonomy of Virus. Baiklah, yang selanjutnya adalah patofisiologi. Patofisiologi COVID-19 diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genom akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi virus. Rekomendasi pertukaran gen, insergasi gen, dan delegasi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu replikasi virus di dalam sel. Setelah terjadi fusi membran, RNA virus akan dikeluarkan dalam sitoplasma sel inang. RNA virus akan mentranslasikan poliprotein PP1A dan PP1B dan membentuk RTC. Selanjutnya, RTC akan mereplikasi dan menyintesis subgenik RNA yang mengodekan pembentukan protein struktural dan tambahan, gabungan retikulum endoplasma, badan Golgi, genomik RNA, protein nukleokapsid, dan glikoprotein envelope akan membentuk badan partikel virus. Viron kemudian akan berfungsi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai penyebaran virus ke seluruh organ. Nah, virus-virus yang dikeluarkan kemudian akan menginfeksi sel, yaitu ada sel ginjal, hati, intestinal, limfosit T, traktus respiratorius bawah, kemudian juga akan menyebabkan gejala pada pasien. Nah, selanjutnya gejala dan tanda COVID-19 terutama berupa infeksi saluran pernapasan, tetapi dapat juga menyebabkan di saluran pencernaan seperti diare, mual, muntah, kemudian pada jantung seperti miokarditis, kemudian ada saraf seperti anosmia, dan juga bahkan sampai stroke. Dan juga gejala ini terjadi pada mata dan kulit. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis. Gejala ringan didefinisikan sebagai pasien dengan infeksi akut saluran pernapasan atas tanpa komplikasi. Nah, bisa disertai dengan demam vertigo, batuk, atau dengan batuknya itu seperti ada sputum atau juga tidak ada sputumnya. Terus ada anoreksia, malaise, nyeri tenggorokan, kemudian ada kongesti nasal, atau sakit kepala. Pasien tidak membutuhkan suplementasi oksigen. Pada beberapa kasus pasien juga mengeluh diare dan muntah. Nah, pasien COVID-19 dengan pneumonia berat ditandai dengan demam, ditambah dengan salah satu dari gejala yaitu frekuensi pernafasan lebih dari 30 kali per menit, kemudian ada distres pernafasan berat, atau saturasi oksigen 93% tanpa bantuan oksigen. Nah, pada pasien geriatri dapat muncul gejala-gejala yang atipikal. Sebagian besar pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 menunjukkan gejala-gejala pada sistem pernafasan seperti demam, batuk, kemudian ada bersin-bersin dan juga sesak. Nah, yang
kedua selanjutnya yaitu patofisiologi penyakit infeksi karena bakteri dan jamur. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu ada TBC atau tuberkulosis, kemudian yang kedua ada demam tifoid dan juga candidiasis. Nah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu ada TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman yang dinamakan dengan Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman tuberkulosis ini menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu ada etiologi dari penyakit tuberkulosis. Nah, etiologinya yaitu TBC dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ada tipe human sama tipe biofilm. Pada basil tipe bovin ini berada dalam susu sapi yang menderita mastitis TBC usus. Nah, sedangkan pada basil tipe human ini dapat kita jumpai pada bercak ludah atau droplet yang ada di udara yang berasal dari penderita tuberkulosis terbuka. Dan orang yang rentan terinfeksi TBC ini akan mudah tertular bila menghirup bercak ini. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari tuberkulosis. Nah, patofisiologi tuberkulosis paru ini atau yang biasa kita sebut dengan TB paru melibatkan inhalasi Mycobacterium tuberculosis, merupakan suatu basil yang tahan asam atau acid test bacilli. Jika seorang tersebut mengalami pengidap TB paru yang aktif, maka dari batuk, bersin, kemudian menyanyi atau meludah, orang ini dapat mengeluarkan titik liur kecil ke udara bebas. Nah, droplets ini yang berisi Mycobacterium tuberculosis ini apabila terinhalasi orang lain akan masuk sampai di antara terminal alveoli paru. Nah, organ itu kemudian akan tumbuh dan berkembang biak dalam waktu 2-12 minggu sampai jumlahnya mencapai 1.000 hingga 10.000. Nah, jumlah tersebut akan cukup untuk merespon imun seluler yang mampu dideteksi melalui reaksi terhadap tes tuberkulin. Namun, tubuh tidak tinggal diam dan akan mengirimkan pertahanan berupa sel-sel makrofag yang memakan kuman-kuman tuberkulosis tersebut. Nah, selanjutnya kemampuan basil tahan asam ini untuk bertahan dan berpolimerisasi dalam sel-sel makrofag paru menjadikan organisme ini mampu untuk menginfiltrasi parenkim, kemudian ada nodus limfatikum lokal, trakea, kemudian ada bronkus dan menyebar ke luar jaringan paru. Nah, organ di luar jaringan paru yang dapat diinvasi oleh Mycobacterium tuberculosis ini adalah sumsum tulang belakang, kemudian ada hepar atau hati, kemudian ada limfa, ginjal, tulang, dan otak. Nah, penyebaran ini biasanya melalui rute hematogen. Nah, apabila terjadi keterlibatan multi organ, maka tuberkulosis paru ini akan memerlukan pengobatan yang lebih lama. Nah, hal ini biasanya sebagai konsekuensi terhadap ketidakpatuhan penderita terhadap tata laksana pengobatan tuberkulosis atau keterlambatan diagnosa. Baiklah, selanjutnya adalah manifestasi klinis. Ada demam, malaise, anoreksia, penurun berat badan, batuk ada atau tidak, perkembangan secara perlahan selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, peningkatan frekuensi pernapasan, ekspansi buruk pada tempat yang sakit, bunyi nafas hilang dan bronkis kasar, peka pada saat perkusi, demam persisten, mestasi gejala yang umum, ada pucat, anemia, kelelahan, dan penurunan berat badan.
Nah, yang kedua ada demam tifoid. Tifus abdominalis atau demam tifoid adalah penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 7 hari. Gangguan pencernaan dan gangguan kesadaran. Demam tifoid adalah penyakit menular yang bersifat akut yang ditandai dengan bakteremia, perubahan pada sistem retikuler endotelial yang bersifat difus, pembentukan mikroabses atau ulcerasi nodus Peyer di distal ileum. Nah, selanjutnya etiologi. Etiologi penyebab demam tifoid adalah infeksi organisme Salmonella enterica serovar typhi yang umum dikenal sebagai Salmonella typhi melalui jalur fekal oral dari konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini hanya menyebar dari manusia ke manusia karena hanya manusia yang mampu menjadi inangnya. Adapun faktor risikonya yaitu yang pertama konsumsi air yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Yang kedua, kebersihan tangan, terutama selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih serta dari kamar mandi dan saat akan mengolah makanan. Yang ketiga, kebiasaan jajan makanan di luar rumah. Yang keempat, faktor lingkungan, contohnya daerah padat penduduk dan sanitasi yang buruk. Yang kelima, bersentuhan dengan ekskresi pasien demam tifoid. Yang keenam, makanan-makanan yang kurang matang, terutama produk telur, unggas, dan kura-kura. Yang ketujuh, kebiasaan memakai jamban. Yang kedelapan, penurunan kuantitas flora normal saluran gastrointestinal. Selanjutnya, patogenesis dan patofisiologi demam tifoid. Makanan yang terkontaminasi kuman Salmonella typhi lalu masuk ke dalam saluran pencernaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagian kuman dimusnahkan dalam lambung. Yang kedua, sebagian lain lolos ke dalam usus. Yang lolos masuk ke dalam usus, kemudian ketika imunitas humoral mukosa kurang baik, lalu kuman penetrasi ke sel-sel epitel usus halus, lalu penetral ke bagian lebih dalam subepitel sampai di lamina propria, kemudian kuman berfungsi berkembang biak. Kemudian dalam lamina propria kuman difagosit oleh makrofag, lalu dibawa ke plekat Peter Ilem distal, kemudian ke kelenjar getah bening, selanjutnya ke ductus totaticus, lalu masuk dalam sirkulasi darah, kemudian menyebar ke saluran organ RE, terutama hati dan limpa melalui darah. Terbagi menjadi dua, yaitu hepatosplenomegal. Yang kedua, dalam hati dan limpa bakteri keluar makrofag. Baiklah, selanjutnya adalah manifestasi klinis. Ada nyeri kepala, lemah dan lesu, penurunan kesadaran, apatis atau somnolen, epistaxis, bintik kemerahan pada kulit akibat emboli bakteri pada kapiler kulit, gangguan pada saluran cerna, halitosis, bibir kering dan pecah, lidah kotor, meteorismus, mual, tidak nafsu makan. Demam tidak terlalu tinggi, berlangsung selama 3 minggu. Minggu pertama, peningkatan suhu tubuh berfluktuasi, biasanya suhu meningkat pada malam hari dan turun pada pagi hari. Minggu kedua, suhu tubuh terus meningkat. Minggu ketiga, suhu mulai turun dan dapat kembali normal. Baiklah, selanjutnya adalah yang ketiga, kandidiasis. Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Infeksi jamur ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan organ intim. Jika tidak mendapatkan penanganan, infeksi akibat jamur ini biasa menyebar ke bagian tubuh lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Kandidiasis dapat dialami oleh siapa saja, namun orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih berisiko terkena infeksi ini. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan turunnya kekebalan tubuh dalam diabetes. Selanjutnya, pada keadaan normal, jamur Candida memang hidup di kulit dan beberapa bagian tubuh seperti mulut, tenggorokan, saluran
ginjal, jantung, dan otak. Hal ini dapat berbahaya bagi tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan jamur Candida yang tidak terkendali paling sering disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, berikut merupakan beberapa kondisi yang bisa melemahkan daya tahan tubuh, diantaranya yaitu yang pertama ada menderita diabetes, HIV, AIDS, kanker, atau menjalani kemoterapi. Kemudian ada menggunakan obat kortikosteroid dalam jangka yang lama, kemudian menggunakan antibiotik dalam jangka waktu yang lama, dan menderita obesitas atau malnutrisi. Kemudian selanjutnya ada faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kandidiasis pada kulit dan area kelamin, yaitu diantaranya yang pertama ada cuaca yang hangat dan lembab, kemudian kebiasaan jarang mengganti pakaian dalam, kemudian kebiasaan menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat, dan kebersihan pribadi yang buruk. Selanjutnya, patofisiologi infeksi jamur kandidiasis. Yang pertama itu Candida sp melekat pada sel epitel di mulut atau daerah genitalia, sehingga menyebabkan dua hal, yaitu Candida sp mengeluarkan toksin berupa gliotoksin sehingga menyebabkan aktivitas fagositas terhambat dan menyebabkan sistem imun lokal tertekan, sehingga terjadilah peningkatan jumlah jamur yang menyebabkan reaksi alergi berupa kemerahan, gatal, rasa terbakar, dan bengkak. Untuk yang kedua itu Candida sp mengsekresikan enzim. Terjadilah kerusakan ikatan-ikatan protein penjamur sehingga terjadilah proses invasi. Kemudian terjadilah reaksi alergi yaitu kemerahan, gatal, rasa terbakar, dan bengkak. Selanjutnya adalah manifestasi klinik. Nah, penderita kandidiasis memiliki gejala yang berbeda-beda tergantung pada lokasi infeksinya. Berikut adalah beberapa gejala kandidiasis yang dibagi berdasarkan bagian tubuh yang diserang. Nah, yang pertama itu ada kandidiasis mulut yang terjadi bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi. Kemudian ada kemerahan di mulut dan tenggorokan, terjadi kulit pecah-pecah di sudut mulut, kemudian rasa nyeri saat menelan. Kemudian yang kedua ada kandidiasis vulvovaginal, yang mana terjadi rasa gatal yang ekstrim di vagina, rasa nyeri dan terbakar saat buang air kecil, pembekakan pada vagina dan vulva, serta keputihan yang menggumpal. Kemudian ada kandidiasis kulit, yang mana terjadi ruam yang gatal di lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, sela jari, atau di bawah payudara. Kemudian ada kandidiasis telinga, terjadi kemerahan pada telinga, pembengkakan, serta gatal pada telinga. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata, dan kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum